Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto menjadi tiga tokoh yang selalu menempati elektabilitas tertinggi survei Capres 2024. Ganjar selalu berada di posisi 1 mengalahkan Anies dan Prabowo dalam simulasi 3 Capres. Namun dia mengejutkan, jika survei dilakukan dengan simulasi 2 pasang calon, maka Anies Baswedan mengalahkan Ganjar dan Prabowo dalam survei CSIS. Di tengah dukungan dan deklarasi terhadap sejumlah tokoh calon presiden 2024 mendatang, lembaga survei memotret sudah ada 3 nama yang selalu menempati elektabilitas tertinggi. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang mendapat dukungan dari sejumlah relawan masih menempati posisi tertinggi dalam lembaga survei. Mesin politik Ganjar yang digerakkan relawan mampu mendongkrak elektabilitasnya menjadi posisi pertama dengan angka berkisar 30 hingga 40%. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang kini sudah mulai buka suara soal rencananya mendekati partai politik masuk dalam 3 besar elektabilitas Capres 2024. Anies yang segera meninggalkan kursi DKI 1 juga sudah memiliki mesin politik relawan yang semakin banyak mendorongnya menjadi presiden. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra juga selalu bertengger di posisi 3 besar survei elektabilitas Capres 2024. Tiket sebagai ketua partai dan mesin politiknya membuat Prabowo bisa leluasa untuk meningkatkan elektabilitasnya. Berdasarkan data terbaru Carta Politika Survei Indonesia yang melakukan survei pada 6-13 September 2022, Ganjar teratas dengan 31,3%, disusul Prabowo 24,4% dan Anies 20,6%. Masih dengan pola yang sama, Mas Ganjar ada di angka 37,5%. Mas Anies Baswedan, Pak Prabowo di peringkat kedua dengan 30,5%, jadi 2 nama ini sudah masuk di angka 30%, dan ketiga ada Mas Anies Baswedan di angka 25,2%. Ketika berbicara Ganjar Pranowo, tingkat elektabilitasnya di atas 30%, jauh di atas tingkat elektabilitas dari PDI Perjuangan. Artinya, Ganjar berpotensi menjadi dongkrak dan magnet elektoral dari PDI Perjuangan ketika 2 variabel, orang dengan survei tertinggi dan partai dengan survei tertinggi ini kemudian menjadi satu variabel. Sementara itu, survei dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) juga mencatat hal yang sama. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendominasi sejumlah elektabilitas capres. Namun yang mengejutkan, jika survei dilakukan dengan simulasi 2 pasang calon, Anies Baswedan mengalahkan Ganjar dan Prabowo dalam duel head-to-head. Ya, jadi ketika dilakukan simulasi 2 nama head-to-head antara Pak Anies dan Pak Ganjar, Pak Anies mendapatkan 47,8, Pak Ganjar mendapatkan 43,9, 0,8 responden belum menentukan pilihan, dan 7,6% responden ada yang mengaku tidak tahu, tidak bersedia menjawab atau rahasia. Itu saya menduga bahwa sekarang situasinya sebenarnya sudah mulai stabil suara-suara capres dan suara-suara partai. Meskipun akan ada perubahan-perubahan, tapi perubahan-perubahan itu naik turunnya, misalnya kalau konstelasinya sekarang hanya ada 3 nama, itu hanya akan berada di 3 nama itu aja. Survei CSIS dilakukan pada 8-13 Agustus 2022 terhadap responden berusia 17-39 tahun sebagai pemilih muda. Penarikan sampel menggunakan multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan margin of error 2,84% dan tingkat kepercayaan 95%. Tim TV One mengabarkan.